Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang media pembelajaran anak usia dini. Jangan lupa disimak ya. Teman, perkenalkan nama saya Melida Angranisa Fitri. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Melasi Yanti dari PIA 5A. Teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Monika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Monika. Di sini saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang media dan pengertian media dan teknologi pembelajaran. Apa itu media? Media berasal dari bahasa Latin yang artinya medium. Medium ini juga mempunyai arti perantara atau pengantar. Apa hubungan media dan teknologi pembelajaran? Hubungan media dan teknologi pembelajaran ini sangat erat karena dalam menerapkan teknologi pembelajaran sebagai guru harus menggunakan media agar dapat menyampaikan pesan dalam bentuk materi dengan mudah terhadap peserta didik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nelida Angranisa Fitri sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan media dan teknologi anak usia dini. Media dan teknologi anak usia dini terbagi dua. Yang pertama film animasi, yang kedua gambar-gambar bergerak dan suara. Selanjutnya ada fungsi media dan teknologi. Yang pertama berkomunikasi menjadi lebih cepat dan mudah. Yang kedua memudahkan akses informasi. Yang ketiga mempersingkat waktu dan pembiayaan. Yang keempat membuat proses komunikasi pembelajaran menjadi semakin menarik. Sekian dari saya. Dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melasi Yanti. Di sini saya pemateri ketiga. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu kegiatan PAUD yang ada hubungannya dengan media dan teknologi pembelajaran. Kegiatan PAUD yang ada hubungannya dengan media dan teknologi pembelajaran itu yaitu seperti laptop, DVD, TV, HP, dan infocus atau proyektor. Selanjutnya, belajar gerak dan lagu melalui DVD atau HP atau komputer atau laptop. Anak dan guru melakukan olahraga menggunakan musik. Guru merekam seluruh kegiatan pembelajaran sehingga guru mengevaluasi anak didik lebih akurat. Kemudian, guru mendokumentasikan dengan foto atau video yang nantinya bisa dilihat oleh anak didik. Sekian penjelasan dari saya. Baik, Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kelompok kami sedang bersama Bapak Irfan Fatur Rahman MPDI. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Hari ini kami akan mewawancarai Bapak mengenai media teknologi pembelajaran anak usia dini. Anak usia dini. Iya, Pak. Oke. Nah, sebelumnya di sini saya akan bertanya dulu ke Bapak, apa itu Pak media teknologi pembelajaran menurut Bapak? Media dan teknologi pembelajaran. Saya mungkin nggak akan bawa rujukan yang rada ilmiah ke buku-buku ataupun browsing ya, ataupun searching, googling dan sebagainya. Saya coba ngarahin ke yang esensialnya menurut persepsi saya gitu ya. Sederhananya. Jadi media itu medium kan, dia sebagai saluran, sebagai sarana. Jadi ibaratnya kalau kita bisa melangsungkan pembelajaran secara biasa saja, tapi dengan media melalui saluran yang tepat itu akan bisa memberikan peningkatan gitu, memberikan penambahan hasil ataupun efektivitas dari apa yang disampaikan dalam pembelajaran tersebut di semua lini, termasuk juga mungkin yang bahasanya ini di dunia pendidikan atau pembelajaran AUD ya, anak usia dini. Jadi lebih ke sebagai
salurannya untuk bisa membantu dalam penyampaian pesan pembelajaran. Gitu kurang lebih. Nah, kalau menyambungkan gitu Pak, kalau bagusnya gitu, media apa sih yang bagus untuk diajarkan kepada anak usia dini gitu Pak? Media yang bagus untuk disampaikan pada anak usia dini gitu. Saya sebenarnya tidak begitu expert di bagian anak usia dininya ya. Saya cuma beberapa kesempatan gitu banyak mengulik tanda kutip dalam hal permediaannya. Jadi sekali lagi prinsipnya sama. Kalau ingin melihat mana media yang paling efektif, itu lihat dulu sasarannya ataupun tujuannya. Mau untuk apa gitu. Jadi kalau misalkan untuk di ranah anak usia dini ya, ini yang saya pahami, yang saya tahu, kita kan ada beberapa yang ingin dijangkau, misalnya tahap perkembangan anak itu ya, yang 6 itu, yang saya juga tidak begitu hafal keseluruhannya. Tapi kita bisa ngacu ke sana. Jadi medianya itu diarahkan supaya bisa mengembangkan ke 6 aspek tersebut ataupun segala macam konsepsi dalam pendidikan anak usia dini. Ketika medianya bisa meningkatkan itu adalah media yang bagus. Jenisnya banyak ya. Kalau 3 kategorinya aja, ada yang audio, ada yang visual, ada yang audiovisual, ada yang media klasik, ada yang digital, ada juga yang online. Nah itu tergantung yang menjadi tujuannya apa. Dalam 6 tahap itu cocoknya misalkan menggunakan yang visual dan audio, video misalnya, itu silahkan terapkan ya. Jadi tidak ada sebuah patokan mutlak media mana yang akan lebih cocok atau yang lebih efektif, karena itu bergantung di mana ataupun apa yang menjadi tujuan utamanya gitu. Saya kira gitu. Baik Pak, untuk yang terakhir nih ya Pak ya, apa sih kelebihan dan kekurangan media di zaman sekarang gitu Pak? Kan di zaman sekarang tuh rada gimana gitu ya Pak di media gitu Pak? Gimana nih? Rada kumaha bisa ya, dipahami. ya gitu. Ya baik. Di penggunaan media apapun yaitu pasti ada plus minus. Mau konvensional, mau modern, mau yang mutakhir sekalipun, plus minusnya selalu ada. Contohnya gini ya, sekarang kita baru-baru ini diramaikan dengan adanya pandemi. Itu media berbasis online kan gencar dan bahkan menjadi bisa dibilang salah satu andalan dalam melangsungkan berbagai kehidupan termasuk dalam pendidikan. Tapi ya ini karena kondisi sih. Tapi di sisi lain kita tuh dimudahkan ya. Pertama keuntungannya kita dimudahkan. Online berbasis jejaring, berbasis dalam jaringan yang memudahkan kita untuk bisa mengakses satu sama lain tanpa harus bertatap muka, itu sangat meringankan gitu. Satu sisi yang menguntungkan, tapi di sisi lain ada nilai-nilai lain yang akhirnya jadi miss, jadi hilang. Contohnya gini deh, antara tatap muka, saya tanya ke Monica ya, antara tatap muka dengan daring, bertatap mukanya virtual, mana yang lebih kesannya lebih terasa misalnya? Tatap muka kan, karena betul itu juga satu hal yang sama dengan saya. Jadi tatap muka langsung dalam pembelajaran klasikal dengan pembelajaran dalam media yang berbasis online, mau sama pun konten yang disampaikannya, tapi ada nilai emosional dan nilai-nilai lainnya yang terlewat ya. Dan itu bisa jadi kalau di satu kondisi menjadi bagian terpentingnya, itu minusnya. Tapi sekali lagi yang konvensional sekalipun kita ketemu kayak gini bukan berarti tidak ada kekurangannya. Ini berkaitan misalnya di kita ya, di kita itu kan perguruan tinggi dan mahasiswanya tersebar di banyak tempat. Anggaplah ada yang jauh di pelosok Garut sana, yang di Taledong misalnya, atau di Pakenjeng. Dengan adanya media berbasis online ataupun perkuliahan tatap online gitu, tatap virtual, itu cukup meringankan buat mereka. Cukup modalnya pulsa pasti ada perangkat lahnya, mungkin dengan handphone cukup, dan mereka bisa tetap mengikuti pembelajaran dari manapun, asal tadi ada syaratnya yang terpenuhi ya, kuota dan segala macam. Tapi kalau misalkan klasikal, walaupun lebih enak ya, lebih terasa tatap muka langsung dengan dosennya, dengan gurunya, tapi ketika mereka harus ke sini ada kos lain yang harus dibayar, plus minus di sana ya. Timbang-timbang saja di kondisi tertentu kira-kira mana yang lebih proporsional, yang lebih representatif, yang lebih nyaman, yang lebih enak gitu. Antara media online
kecuali kalau kita ngerujuknya kemarin, kalau pandemi itu kan alternatif. Iya. Kalau nggak lewat online mau apa lagi? Mau menerjang COVID kan nggak mungkin kan? Itu beda kasus ya. Tapi kalau kita dihadapkan pada pilihan klasikal atau online, maka pertimbangannya lihat dulu apa yang menjadi dasarnya gitu. Kalau misalkan memang karena untuk kemudahan dalam mengakses, online itu lebih enak. Tapi kalau misalkan untuk meraih nilai yang lebih jauh gitunya, ada hal-hal lain yang ingin dijangkau seperti ikatan emosional antara guru dan murid, saya kira klasikal itu tetap tidak ada gantinya. Bisa dipahami ya? Begitu kurang lebih. Baik Pak, alhamdulillah gitu ya Pak ya, mungkin nggak lama gitu. Terima kasih Bapak, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Mungkin dicukupkan sekian gitu ya Pak ya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami Pak, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas waktunya Bapak. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai